Oke, kita lanjut buku ESPS-nya. Bawa buku SPS yang ke sekolah? Buka bukunya SPS. Bab terakhir, bab 8. Tentang sumber daya alam. Ya 29. Sumber daya alam. Semua sudah dibuka bukunya? 129. Yang di rumah sudah? Joshua Barlow, mana wajahnya Joshua? Tentang sumber daya alam. Nah, lihat yang di buku kamu halaman 129. Apa di sana dikatakan? Manusia. Oke, siapa mau baca? Evelyn, yuk. Evelyn baca. Bab 8 sumber daya alam. Manusia bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Kita memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Kita juga memerlukan bahan tambang sebagai bahan bakar. Perhatikan gambar hewan berikut. Manusia memelihara sapi untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Tenaga sapi juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Bahkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Manusia katanya bergantung pada sumber daya alam. Alam kita ini punya kekayaan yang sangat banyak. Dan manusia atau makhluk hidup itu bergantung pada sumber daya alam, ya kan? Apalagi kalau zaman dahulu itu semuanya itu dari alam. Mau makan berburu dulu. Mau makan ikan ke sungai dulu ambil ikan. Tangkap ikan, mancing ikan. Kalau mau makan daging berburu dulu di hutan. Itu zaman dahulu, ya kan? Kalau sekarang kan sudah modern, udah bisa berternak. Kalau mau menghasilkan uang bisa berternak ayam, nanti ayamnya dijual dapat duit, juga bisa makan daging, makan telur ayam, ya kan? Nah, semuanya bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita memerlukan apa? Tumbuhan dan juga hewan sebagai bahan makanan. Manusia kelengkapan gizinya harus seimbang, harus makan tumbuhan, harus makan dari hewani juga, daging, susu, telur. Tuh. Untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Kita juga memerlukan bahan tambang sebagai bahan bakar. Oke. Untuk mempermudah hidup, manusia biasanya sekarang pakai mobil, bus, kereta, pesawat, semuanya pakai bahan bakar. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari alam. Bensin kereta kamu datangnya dari mana? Dari bahan bakar kan? Yang diambil dari mana? Dari alam. Perhatikan gambar berikut katanya. Yang di buku kamu. Ada gambar apa di situ? Sapi. Sapinya di padang rumput yang hijau, ya kan? Segar sekali tuh daun-daunnya. Nih. Perhatikan hewan berikut. Manusia katanya memelihara sapi untuk diambil apa? Apa yang bisa kita ambil dari sapi? Susu, daging, kulitnya. Siapa nggak suka makan daging sapi?
Atau nggak bisa makan daging sapi? Ada? Ada ya, ada juga yang nggak bisa makan daging sapi. Siapa nggak suka susu? Nggak suka susu? Suka. Nah, nih keperluan manusia bisa kita ambil dari sapi, ada susu, daging, atau kulitnya. Kulitnya bisa untuk jadi tas atau pakaian, ya. Tenaga sapi juga dimanfaatkan untuk apa? Membajak sawah, menarik gerobak. Nih, bahan kotoran sapi. Kemarin udah belajar kan kita tentang energi alternatif. Kotoran sapi bisa digunakan sebagai apa? Bahan bakar biogas. Ya kan? Kotoran sapinya disimpan di satu ruangan tertutup, lalu nanti gasnya dialirkan. Nanti gasnya itu bisa menjadi sumber energi. Itu energi alternatif. Oke. Nih, jadi itu dia kira-kira sumber daya alam yang ada di alam. Terutama sangat membantu untuk manusia. Oke. Sumber daya alam katanya ada 2 jenis. Ya, baca yang halaman 130. Jenis sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namanya juga sumber daya alam, berarti dia itu berasal dari alam, ya kan? Baik itu tumbuhan maupun hewan, termasuk sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, atau kita sebut SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nih, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Itu kalau yang dapat diperbaharui. Dapat kita olah dia. Lalu jumlahnya bisa diperbanyak. Contohnya apa? Apa contohnya? Coba baca Abel. Iya. Ini, jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu jumlahnya banyak di alam dan juga bisa dikelola untuk hasilnya diperbanyak. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, nah itu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas. Kalau dipakai terus-menerus akan habis. Ya, dia tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa contohnya? Coba baca Cherry Queen. Apa ini contohnya? Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Oke. Nih kira-kira sumber-sumber daya alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam, ya kan? Kenapa? Hah? Mana? Ini. Nih, emas. Sumber daya alamnya itu udah hasil tambang. Nih. Ada minyak bumi, ada hewan, ya, kekayaan alam di laut, terus ada kayu, hutan, tumbuhan pokoknya, dan juga ini air. Sumber daya alam sangat banyak. Oke, kita lihat yang dapat diperbaharui dulu. Nomor 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Siapa yang mau baca? Ricky Matthew, ya, baca Ricky. Ya, Ricky. Mana Ricky?
1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam terbarukan merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak atau dibudidayakan. Air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air di bumi akan selalu ada karena mengalami pembaruan melalui daur air. Siklus air yang ada di permukaan bumi akan menguap membentuk awan lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, apa saja itu? Tadi sumber daya alamnya yang bisa dikelola, ya kan? Dan juga dipakai terus-menerus, juga menghasilkan produk yang baru, yang lebih banyak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan tidak akan berkurang dan juga dapat dipulihkan kembali. Apa contohnya? Hewan, tumbuhan, air, tanah, udara. Ya. Air bisa habis kalau kamu pakai terus-menerus. Tapi selalu ada kan? Bukan habis kalau air itu. Ya, selalu ada karena siklus air terus terjadi di bumi. Hujan turun ke bumi, menguap lagi, hujan turun lagi, menguap lagi. Tanah, udara. Udara juga kalau kamu pakai terus-menerus habis? Tidak. Yang kemarin sudah kita pelajari membuat listrik atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, ya kan? Bisa menghasilkan zat atau energi yang baru dari alam tanpa berkurang dia. Udara itu tanpa berkurang bisa kita pakai terus-menerus. Hewan dan tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena apa? Hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak dan dibudidayakan, ya kan? Kalau misalnya kita mau ambil kayu di hutan sana, bisa kita tanam ulang, ya, reboisasi namanya. Kalau hewan juga bisa kita kembang biakkan atau dibudidayakan. Jadi hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Air juga. Oke, nih, siklus air. Menguap, membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi sebagai air hujan. Ya kan? Sampai sini ada yang tidak paham? Sumber daya alam yang dapat diperbarui? Paham semua? Nih. Apa ini? Kincir angin. Menghasilkan energi listrik. Menggunakan energi angin, ya kan? Di belakang turbinnya ini ada generator nanti, ya. Air juga kan kemarin bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Air, udara, surya juga pakai apa namanya? Panel surya, ya. Nih. Jadi kira-kira kalau pembangkit sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dia itu bisa kita pakai secara puas tanpa takut dia akan habis. Karena apa? Bisa diperbarui, bisa diperbanyak, dibudidayakan, dan dikembangkan. Oke? Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya baca si Arlin.
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis bantuan, dan logam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam tak terbarukan. Emas dan batu permata merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan yang saat ini paling banyak digunakan di bumi. Minyak bumi terbentuk dari pengurangan sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun dan mendapat tekanan serta panas bumi permukaan tahun. Hasil penguraian sisa-sisa laut hidup tersebut dalam bentuk cair membentuk minyak bumi, sedangkan yang berbentuk gas akan membentuk gas alam. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin menipis, namun saat ini minyak bumi masih terus diambil untuk memenuhi kebutuhan energi, yaitu sebagai bahan bakar alat transportasi maupun mesin industri. Hal tersebut dikarenakan minyak bumi lebih mudah diolah dengan teknologi yang ada saat ini. Oke, thank you. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa tadi? Sumber daya alamnya akan habis kalau dipakai secara terus-menerus. Ya kan? Makanya kita sebut dia tidak dapat diperbarui. Jadi kalau dipakai terus-menerus akan habis. Nah, sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Bahan-bahan tambang. Ada minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan dan logam. Itu sudah tersedia di alam. Jadi kita temukan, diambil, diolah gitu, ya kan? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam tak terbarukan. Sama dia. Kalau disebut tak terbarukan sama dengan tidak dapat diperbarui. Contohnya emas, batu bata, batu permata. Biasa digunakan untuk apa ini? Emas dan batu permata, intan gitu. Untuk apa? Hah? Yang di rumah? Emas? Perhiasan. Untuk apa lagi Mas kalau bukan untuk perhiasan? Iya kan? Biasa digunakan untuk perhiasan, diambil, dijual, diolah dulu baru diperjualbelikan sebagai perhiasan. Banyak orang yang suka emas ya kan? Bisa disimpan, nanti sebagai tabungan juga. Kalau misalnya semakin lama tahunnya nanti harga emas naik, kamu jual, kamu untung ya kan? Jadi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau kita ambil dari alam terus-menerus, akan habis jumlahnya. Karena tidak bisa diolah lagi. Memang sudah tersedia di alam. Oke? Lanjut ke minyak bumi. Nih, minyak bumi yang paling banyak kita pakai. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan ini yang paling banyak digunakan. Kenapa, Cherry Queen? Minyak bumi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Contohnya apa saja minyak bumi? Minyak goreng. Bensin. Kalau minyak goreng itu datangnya dari mana? Pohon sawit. Jadi kalau dari pohon sawit, tumbuhan nggak? Tumbuhan. Kalau tumbuhan dapat diperbarui nggak? Dapat. Kan tinggal ditanam ulang aja pohon sawitnya. Bukan minyak goreng, tapi minyak tanah. Dulu ingat nggak kamu pernah pakai minyak tanah? Enggak. Zamannya Miss itu pakai minyak tanah dulu. Zamannya Miss kayak ini sudah tua aja ya. Jadi dulu itu pakai minyak tanah. Sekarang karena sudah habis, beralih ke gas. Karena minyak tanahnya selalu diambil
Dan sekarang sudah mulai langka, jadi harus beralih kita. Nggak bisa lagi kita ciptakan minyak tanah. Karena itu memang tersedia di alam. Makanya kan kita sebut tidak dapat diperbarui. Kalau udah diambil dan sudah sedikit jumlahnya, maka cara yang harus kita lakukan adalah beralih ke yang lain. Makanya sekarang kita sering pakai gas. Nih. Apa lagi? Contoh minyak bumi, olahannya bensin, solar itu kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kan? Sama seperti bensin itu. Jenisnya ya. Iya. Oke, lanjut. Minyak buminya katanya terbentuk dari mana? Kok bisa ada minyak bumi? Jadi minyak bumi itu terbentuk dari penguraian sisa-sisa dari tumbuhan dan hewan yang telah tertimbun selama berjuta-juta tahun lamanya di dalam bumi, ya. Hewan mati tertimbun kan? Mati terkubur, tertimbun berjuta-juta tahun lamanya. Nanti penguraian sisa-sisa makhluk tersebut berupa cairan yang membentuk minyak bumi. Sedangkan kalau yang membentuk gas, dia akan membentuk gas alam, ya, di dalam lapisan bumi. Dia mendapat tekanan serta panas dari bumi selama berjuta-juta tahun, makanya terbentuklah minyak bumi. Ya kan? Katanya ketersediaan minyak bumi sudah semakin menipis. Kalau sudah makin menipis, makanya sekarang harga bensin udah mahal. Ya enggak? Udah naik kan? Pertama sudah naik. Karena apa? Karena sudah mulai langka. Iya. Jadi saat ini minyak bumi masih terus diambil untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai bahan bakar maupun untuk mesin industri, ya. Pabrik-pabrik itu juga menggunakan bahan bakar dan diambil dari minyak bumi. Karena apa? Minyak bumi itu mudah diolah dan mudah dipergunakan. Oke? Nih kira-kira. Katanya kalau hasil timbunan dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membentuk gas, ya, itu menjadi gas alam. Ini batu bara, ya. Nih minyak bumi itu diambil dari dalam, disedot dia dari dalam lautan. Oke? Proses pembentukan minyak bumi kira-kira bagaimana? Ya, lihat di buku kamu ada halaman 131. Nih. Diambil pakai alat ini, ya kan? Dibor, disedot dari dalam perut bumi. Ya. Hah? Ya. Masih manual ya. Oke, proses pembentukan minyak bumi. Yuk, coba dibaca si Vanes Gunawan. Vanes, kemana kamu? Vanes Gunawan. Kuat suaranya, nggak dengar. Membentukkan minyak bumi. Yo, kuat suaranya Vanes. Mana? Aku nggak ada. Proses membentukkan minyak bumi. Minyak bumi dibentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Hewan dan tumbuhan terkubur di bawah lapisan pasir dan rumput. Kok berhenti? Mana suaranya? Aduh. Lapisan tersebut lama-kelamaan
Sudah. Membentuk batuan sedimen bakteri mengubah sisa makhluk hidup tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. 3. Pergerakan lempeng bumi menyebabkan minyak bumi terdorong ke atas menembus batuan sedimen dan terjebak di bawah lapisan batuan keras. Jika minyak bumi ditemukan, dibangun tempat pengeboran minyak di lepas pantai atau di daratan. Oke. Nah, ini dia proses pembentukan minyak bumi. Pertama katanya minyak bumi itu terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang telah mati dan terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Ya. Ini kira-kira 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Nih, hewan-hewan yang mati akan terkubur di lapisan-lapisan pasir dan lumpur, ya. Nih, ada hiu yang dulu-dulu hewan-hewan zaman dahulu. Nah, tulang-tulangnya itu akan terkubur di dalam lapisan pasir dan lumpur. Lalu yang kedua, lapisan tersebut lama-kelamaan membentuk batuan sedimen. Nih, akan terbentuk batuan sedimen berlapis-lapis, ya. Di sini nanti organisme yang mati tadi akan berubah menjadi minyak bumi. Bakteri akan mengubah sisa makhluk hidup tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. Nih, di lapisan batuan ini. Lihat gambarnya yang di buku. Beda kan itu lapisan-lapisannya kan? Nah, itu dia, ya. Nah, katanya pergerakan dari lempeng bumi akan menyebabkan minyak bumi itu terdorong ke atas. Nih, minyak bumi yang udah terjebak di dalam sini, saat terjadi pergerakan lempeng bumi akan terdorong ke atas, menembus batuan sedimen. Oke, yang terjebak di lapisan bawah batuan keras. Nih, di sini dia terjebak minyak bumi tersebut. Nah, kalau ditemukan, maka nanti akan dibangun pengeboran minyak di lepas pantai atau di daratan. Yang tadi gambarnya kan di lepas pantai biasanya itu. Oke. Dibangunlah pengeboran minyak. Dari sini akan diambil minyak tersebut. Sudah? Ada yang mau ditanya? Paham? Bagaimana proses pembentukan minyak buminya? Dari mana tadi terbentuk? Hah? Ikan aja, ikan yang mati aja. Terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati. Iya kan? Oke. Pelajaran kita sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Tentang sumber daya alam. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itu jenis olahannya, ya kan? Oke. Kenapa, Ezio? Ada yang mau ditanya? Sudah paham? Sudah paham? Yang di rumah? Oke, kita belajarnya sampai di sini ya. Apa aja tadi contoh sumber daya alam yang tidak diperbarui? Minyak bumi, terus? Gas alam, terus? Logam, batuan, emas, batu permata. Itu kalau diambil terus-menerus maka akan habis. Ya. Oke. Saya bisa absen sekali lagi. Oke, baik, kelas 4A yang belum kumpul tugas
Kalau kamu tidak kumpul, Miss sudah lupakan aja. Nggak akan Miss kasih nilainya lagi. Oke? Bye. Bye. Felicia, Gaston, Joshua, Jesselyn ya. Oke?